Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa masih membahas terkait dengan kisruh Sirekap yang hingga saat ini masih membuat gaduh di masyarakat. Padahal Sirekap ini diharapkan akuntabilitasnya sebagai data pembanding, sebagai alat bantu. Pak Hadar, ini kan dinyatakan bahwa memang ini bukan jadi acuan utama hasil penghitungan karena nanti yang digunakan adalah rekapitulasi berjenjang di setiap TPS begitu. Nah, tapi bagaimana cara mengawalnya? Karena kalau menurut peraturan kan juga ini merupakan data pembanding, artinya juga penting permasalahannya begitu, jangan bisa disepelekan saja. Jadi seperti apa mengawal Sirekap ini seharusnya? Ya, memang sangat penting dan bahkan dengan adanya di stop proses rekap dan kemudian merapihkan Sirekapnya, itu menunjukkan bahwa elemen ini sangat penting. Tetapi jangan juga kita atau kita harus tetap berhati-hati. Satu, landasan hukumnya. Kedua, proses rekapitulasi itu waktunya sangat terbatas. Ada daerah yang jumlah TPS-nya banyak sekali. Jangan-jangan nanti bisa tertunda juga secara keseluruhan. Dan itu mengakibatkan proses selanjutnya juga akan bermasalah. Nah, itu yang harus diantisipasi. Kemudian yang kedua, bahwa rekap itu sebetulnya tetap bisa jalan tanpa ada si rekapnya ini gitu. Karena semua dokumen-dokumen itu kan dibuka, dokumen aslinya dibuka, setiap peserta itu punya salinan C hasilnya begitu. Jadi ini perlu tetap berjalan. Yang lebih penting sebetulnya melengkapi data-data yang belum masuk ke dalam Sirekap. Karena disitulah sebetulnya masyarakat luas atau bahkan sebetulnya pemangku kepentingan peserta pemilu sendiri, ada yang sebenarnya tidak punya juga mereka secara lengkap. Dan bagaimana kemudian mereka bisa mengikuti, memantau, memberikan masukan kalau data-data yang dimiliki oleh KPU itu tidak dibuka semuanya. Sampai hari ini masih 72% untuk Pilpres, 50 sekian persen untuk pemilihan anggota legislatif, dan lainnya itu belum, juga masih kurang. Nah, ini perlu dilengkapi terus dan lakukan koreksi begitu. Tapi jangan kemudian ini tertunda sehingga kita akhirnya mau berpegangan pada apa untuk bisa mengkoreksi ini gitu. Dan jangan lupa bukan hanya membandingkan foto ini sama atau tidak, tapi sebetulnya kemudian sistem itu membacanya betul atau tidak. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus menjadi fokus, dan proses rekapitulasi itu sendiri jangan ditunda atau di stop. Jangan di apa Pak? Maaf, yang terakhir tadi? Jangan di stop proses rekapitulasi di kecamatan itu, jangan di stop. Oke. Karena Jadi ada tetap berjalan ya? kecamatan-kecamatan yang TPS-nya banyak begitu. Tetap saja berjalan. Toh bahannya itu kan mereka sudah punya dan pegang masing-masing dari saksi-saksi peserta pemilu dan pengawas. Oke, jadi meskipun Sirekap dihentikan untuk sementara dan tidak bisa diakses oleh publik, tapi penghitungan tetap berjalan ya di setiap TPS begitu. Mas Ilham, ini apakah problem saat itu yang dihadapi? Memang skalanya kita berbeda, kita berbicara ini berbeda ya. Dulu pilkada, sekarang nasional begitu. Ada 5 kertas suara di situ. Nah, problem-problem yang dilaporkan oleh masyarakat pada saat itu, apakah sama dengan yang saat ini dilaporkan oleh masyarakat dalam pemilu kali ini? Agak berbeda ya. Kalau di masyarakat kemarin yang paling banyak karena persoalan server, persoalan sinyal, persoalan sinyal di beberapa tempat di Indonesia Timur yang kemudian sulit untuk mereka mengupload dari hasil Sirekap Pilkada 2020. Tetapi memang ada perbedaan ya antara pileg dengan pilkada. Pilkada itu kan skalanya lebih kecil ya, provinsi, kabupaten, kota, dan itu juga hanya mengupload hasil dari pilkada. Berbeda dengan pileg pilpres yang 2024 kemarin. Akan tetapi saya ingatkan juga bahwa blueprint dari Sirekap ini sebetulnya sudah ada ya, sudah pernah kita gunakan. Dan lantas kemudian kenapa tidak dilakukan evaluasi terhadap penggunaan Sirekap pilkada, kemudian di hasil evaluasi itu digunakan untuk maintenance, untuk memaintain bagaimana kemudian pada pileg 2024 yang akan datang. Akan tetapi kemudian terjadi pada pileg pilpres 2024 malah kejadiannya seperti ini. Saya setuju dengan Pak Hadar yang menyatakan bahwa tidak perlu kemudian ditunda rekapitulasi tingkat kecamatan. Justru ini menambah kecurigaan publik terhadap KPU jika ketika rekapitulasi tingkat kecamatan ini ditunda. Karena betul sekali, karena semua saksi itu sudah punya hasil dari
di TPS ya, yang saksi yang datang ke TPS, yang kemudian itu dijadikan sebagai dasar terlebih dahulu, dan bahkan nanti si rekapnya bisa diperbaiki berdasarkan rekap kecamatan tersebut. Nah ini yang kemudian harusnya KPU paham betul terkait dengan ini. Tidak perlu kemudian ada perbaikan si rekap kemudian menunda rekapitulasi kecamatan. Ini yang berbahaya dan menimbulkan syakwa sangka dari masyarakat dan juga dari peserta pemilu tentunya seperti itu. Oke, skopnya ini berbeda karena kali ini nasional dan yang jelas datanya dengan file yang besar ini diupload dari seluruh Indonesia begitu. Pak Agung, apakah ini soal server atau apa ya, cloud ya, komputasi awan yang menyebabkan semua sistem ini berjalan tidak semestinya begitu? Karena tidak ada upload data dalam satu waktu yang bersamaan. Baik, kalau ini kan persoalan di dalam IT itu kan memang persoalan kumulatif ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Ilham, tadinya ada persoalan di sisi sinyal untuk komunikasi dari handphonenya teman-teman di KPPS supaya bisa upload data. Itu satu persoalan. Jadi nanti ada persoalan server yang untuk menampung sementara itu namanya submission server, begitu ya. Kemudian nanti sampai ke menampilkan di cloud, misalnya begitu. Itu perlu dilihat. Tapi poinnya adalah kalau saya sepakat dengan Pak Hadar tadi, bahwa yang jadi persoalan kan bukan hanya input ya, tapi tentang kelengkapan yang perlu disempurnakan. Misalnya beberapa tabel ya, beberapa tabel. Jadi kalau di dalam ilmu database itu kan mesti ada nanti pengecekan integriti ya. Misalnya ini jumlah partai ditambah dengan jumlah apa namanya calegnya, kemudian itu kan nanti kalau dijumlah harus sama lah, kira-kira begitu ya. Nah ini saya melihat memang ada yang perlu dilengkapi sedemikian rupa sehingga kontestan maupun masyarakat umum itu ketika ngecek kan gampang, oh ini tambah ini sama dengan ini, mestinya sama dengan tambah ini kira-kira begitu. Itu ilmu ilmu tambah-tambahan saja yang itu menuntut satu kelengkapan dan satu kecukupan ya. Kalau menurut saya di samping kekeliruan tadi itu dilengkapi juga terkait dengan kelengkapan dan kecukupan dari tabel-tabel yang mewadahi setelah dari C hasil itu. Terima kasih. Pak Agung, kalau udah seperti itu apakah diperlukan audit forensik untuk menjamin akuntabilitas dari Sirekap ini? Begini, kaitan dengan audit forensik itu kan atau auditnya dulu. Audit itu kan satu siklus yang menurut saya wajar-wajar saja di dalam satu pengadaan sistem ya. Jadi tetap nanti ada audit yang mau disebut forensik boleh, audit biasa boleh, karena audit IT itu mesti nanti dua hal yang saya sampaikan tadi, itu kelengkapan dan kecukupan dari prosedur-prosedur atau best practice ya. Kalau ada standar pakai standar, kalau tidak ada standar biasanya auditor itu menggunakan best practice. Apakah best practice itu dilakukan atau tidak? Tadi disampaikan oleh Pak Hadar satu contoh tentang error checking ya. Jadi error checking itu bisa langsung, bisa juga di sebelahnya tadi ya. Kalau Pak Hadar sampaikan sesungguhnya ada catatan di sampingnya bahwa ini tidak sesuai, kira-kira begitu. Nah ini hal-hal semacam ini kan mesti ada pertanggungjawaban publik dan itu biasanya melalui audit atau audit forensik. Oke, baik. Ini juga agak susah dipercaya soal error checking ini. Sistem dengan data vital negara seperti ini sampai tidak ada error checking dalam sistem tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Selamat Pagi Indonesia akan kembali dengan pembahasannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.